Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf ayat 96. Dan seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan. Masyarul muslimin rahimahullah. Ayat tersebut memberi motivasi kita untuk menggapai berkah Allah. Islam memiliki kekayaan himmah atau cita-cita yang dapat dilaksanakan menjadi kenyataan, termasuk menciptakan masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resep Allah itu tidak sulit, sederhana dan ringan. Namun manusia biasanya tidak bisa mempertahankan sikap istiqomahnya. Masyarul muslimin rahimahullah, untuk menggapai berkah Allah, Islam pada periode Rasulullah sudah tercipta contoh masyarakat yang religius, penuh persaudaraan yang dilandasi oleh iman. Dan berkah itu menurut para alim didefinisikan atau dikonklusikan al-barakatu az-ziyadatu wan nama'u fil khairi was sa'adah. Berkah itu adalah bertambah dan berkembangnya kebaikan dan kebahagiaan. Jadi sangat jelas, berkah itu hanya mengiringi kebaikan, bukan yang lain. Kebaikan yang berpangkal dari kebaikan. Dalam bermasyarakat, kita biasa berperilaku ta'awun, tolong-menolong. Ketika kita bisa membantu saudara atau sahabat yang sedang mengalami kesulitan, dan dengan bantuan kita itu menjadi terjaga dirinya, nama baiknya, harga dirinya, lepas dari kesulitan dan kesusahan, serta menjadi orang yang kokoh tegak dalam kemandirian, kita ikut punya rasa puas, rasa syukur. Ada peran kita di dalam perjalanan hidupnya. Nah, masyarakat yang ideal digambarkan dan dilukiskan oleh Allah pada periode Madinah dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusim walau kana bihim khusasah.
dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan sudah beriman sebelumnya kedatangan kaum muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hatinya terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, kepada kaum muhajirin. Mereka, kaum Ansor, mengutamakan kaum muhajirin daripada dirinya sendiri, meskipun mereka membutuhkannya. Subhanallah, betapa indah persaudaraan dan masyarakat yang dilandasi oleh iman. Tentu sangat ideal untuk kita tegakkan kembali. Dalam versi Jawa, gambaran masyarakat yang indah, yang damai, penuh kesejahteraan. Pak Dalang sering mengatakan, papan kang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem karto raharjo. Gemah para laku dagang anglur serur keng sajuru-juru tan ono pedote awet tan ono sang sayane margo. Dene ripah akeh jalma monco kang samya bebodro jejel riel tan pedhot ing sepi. Loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nembas. Karto tebih ing parang muka raharjo para among tani wekel tumungkul olah tetanen. Raja kaya tan ana cinancangan rina wengi aglar ing pangonan lamun sonten mulih ing kandange dewi-dewi. Gambaran masyarakat yang damai sejahtera diliputi kemakmuran dan keberkahan dari Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menghidupkan kembali masyarakat yang islami, religius, tentu kita harus juga menghidupkan kembali ukhuwah insaniyah untuk ketinggian ukhuwah Islamiyah. Masyarakat harus kita kembalikan agar hatinya penuh sikap-sikap ta'aruf, ta'awun, tahabun, sampai ke takafulun. Tingkatan ukhuwah dalam Islam yang pertama adalah ta'arufun, kenal, ada saling sapa untuk mendekatkan rasa emosional yang meningkat kepada persaudaraan. Coron desa Serawung bebrayan agung, ro tonggo kudu kenal, tonggo jarwo dosok, basa Jawa iya gotong iya ngrenggo, tegese gotong royong. Belum membawa perasaan. Untuk tingkatan kedua adalah ta'awun, tolong menolong, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong kamu dalam kebaikan, jangan bertolong-tolongan kepada dosa dan kerusakan. Dalam pergaulan yang ada saling tolong-menolong, di situ
berlaku leh sini leh, long tinulong lek tinilek, weh wineweh. Namun berlaku aturan, ora dekek ora njupuk, utang kudu nyaur, nyilih balekake, tuku kudu bayar. Ora tuku ojo njaluk susuk. Berlaku sambatan, kegotong royongan yang tidak sedikit-sedikit dinilai uang. Selanjutnya, tahabbubun, sudah tingkatan kasih sayang. Mau berkorban demi menjaga harga diri, nama baik, persahabatan, dan kekeluargaan. Tingkatan ini sudah mempunyai sikap merawat, budidaya, agar saudara-saudaranya, karib kerabatnya lepas dari duka. Nalika lara ya ditiliki neng rumah sakit, dibantu biaya, dihibur hati, didoakan bersama-sama. Kasih sayang sangat mudah untuk digambarkan ketika kita menghadapi cucu kita. Kalau kita sedang makan suatu makanan yang menjadi kesukaan kita, dan cucu kita datang, tentu makanan itu serta-merta kita berikan kepada cucu, ditambah dengan kata-kata lembut, penuh kasih sayang. Oh kowe lho, kowe ya seneng kowe kita, kene-kene. Isih dipangku, ditawani liyane. Itulah tautan kasih sayang. Tingkatan keempat adalah takafulun. Bersaudara, bersahabat, sudah pada tingkatan melindungi, menjamin, menanggung. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para orang-orang sebelum kita, yang memang oleh Allah agar menjadi pelajaran untuk kita petik pesan moralnya. Suatu saat di majelis Rasulullah ada seseorang yang berlari-lari sambil berteriak, "Ya Rasulullah, lindungi aku, lindungi aku." Maka Rasulullah perintah, "Ya silakan, duduk di situ, delik kono." Ketika orang Yahudi yang mengejar orang itu tiba, sebelumnya Rasulullah sudah bergeser dari tempat duduknya. Ketika Yahudi itu tiba, maka berkata dia, matur pada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa ada orang yang bersembunyi di tempatmu ini?" Karena Rasulullah sudah bergeser tempat duduknya, beliau menjawab, "Selama aku duduk di sini, maka baru kamu yang datang ke tempat ini." Ini bentuk kepedulian, menanggung, melindungi kepada saudara. Ada juga suatu kisah. Seorang sahabat yang meninggal. Sahabat yang lain menyampaikan berita itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah segera datang ke tempat sahabat yang meninggal itu.
Rasulullah diminta untuk menyolatkan. Sebelum beliau melakukan sholat bersama-sama, beliau berkata kepada para sahabat, punya hutang tidak orang ini? Punya ya Rasulullah. Rasulullah menjadi membatalkan untuk menyolatkan. Namun setelah itu ada sahabat lain yang matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, silakan sahabat kita sholatkan. Aku ya Rasulullah yang akan menanggung hutang-hutangnya, akan aku lunasi. Aku yang menjamin untuk kelunasan hutang-hutangnya. Maka Rasulullah segera melakukan sholat bersama-sama, menyolati sahabat yang meninggal itu. Ini bentuk-bentuk persaudaraan yang sampai pada tingkatan menjamin, menanggung, melindungi, dan lain-lain. Sangat-sangat tercipta di dalam pergaulan dan persaudaraan, yang persaudaraan itu dilandasi atas iman kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pergaulan yang senantiasa dilandasi iman dengan tulus akan mengundang berkah Allah. Allah akan memberikan kenikmatan, ketentraman, rezeki, dan kebahagiaan yang hakiki, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang melakukan kebajikan itu. Ada hadis qudsi yang diberi judul Amalan Ahli Surga. Kurang lebih hadis itu, Bismillahirrahmanirrahim. Auhallahu ila Dawuda, innal abda layati bil hasanati yamal qiyamati fauhaqqimuhu biha fil jannah. Qala Dawuda, wa man hadal abdu? Qala mu'minun yas'a li akhi, mu'minun yas'ali akhil mu'min fi hajati yuhibbu qada'aha udiyat yadai aulam yuqdo. Besok di hari kiamat, apabila seorang hamba menghadap Allah dengan membawa amal kebajikan, pasti aku serahkan segala kenikmatan surga kepada orang itu. Nabi Daud bertanya, siapa itu wahai Allah? Siapa itu ya Allah? Hamba yang mana itu ya Allah? Allah menjawab, yaitu orang mukmin yang berusaha memenuhi keperluan saudara seiman. Berhasil ataupun tidak, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar tulus dalam persaudaraan. Maka Allah menjamin kesejahteraan, kebahagiaan dengan janjinya yang pasti akan sampai. Persaudaraan yang seperti itu hanya akan kita rasakan, akan kita dapati
ketika kita merasakan tanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan Islam di muka bumi ini. Persaudaraan yang dilandasi iman akan senantiasa spontan perbuatan baik di setiap saat, di sembarang tempat. Tidak usah dikomando, tidak ada keterpaksaan di dalam menolong. Hal ini hanya akan tercipta kalau kita merasa bertanggung jawab untuk menegakkan dinul haq, dinul Islam, yang memang tuntunan dan ajaran yang penuh himmah, cita-cita luhur, dan dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Masyarul muslimin rahimakumullah, kisah indah yang lain yang menggambarkan persaudaraan yang tulus. Ada kisah seorang musafir yang istirahat di tengah padang pasir dengan untanya diikat dekat tempat istirahatnya. Ketika ketiduran, untanya lepas, tidak tahu, dan masuk di suatu kebun milik seseorang. Tentu karena hewan sedikit banyak merusak tanaman yang ada. Ketika itu yang punya sawah datang dan melihat tanamannya rusak oleh unta, maka serta-merta petani itu mengambil batu dan dipukulkan di kepala unta, mati seketika. Ketika musafir itu bangun, melihat kanan kiri tidak ada kendaraannya yang berupa unta, ia segera mencari. Terkejut sebab unta itu sudah tergeletak mati di kebun petani tadi. Maka diambillah batu yang untuk memukul kepala unta tadi, dan mencari petani juga langsung dipukulkan pada kepala petani itu. Mati seketika. Singkat kisah, 3 anaknya menuntut supaya pemuda itu dikisos. Tuntutan itu dikabulkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab alaihissalam. Ketika akan dilaksanakan kisos, pemuda itu mohon izin untuk pulang memberesi yang menjadi urusannya, sebab dia adalah pemelihara anak yatim dan juga menjadi tulang punggung suatu keluarga. Hari ketika akan dilaksanakan kisos, hari berikut akhirnya terjadilah curiga, dilepas atau tidak. Ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari ngangkat tangan, "Ya Amirul Mukminin, izinkan pemuda itu untuk kembali memberesi urusannya. Aku akan menanggung jika sampai pemuda itu tidak kembali ke tempat kita." Sahabat yang lain spontan, "Hai Abu Dzar,
mengapa engkau tiba-tiba menjadi bodoh? Bagaimana kalau pemuda itu tidak kembali ke tempat kita? Engkau akan digantung sebagai gantinya. Akhirnya, dengan pertimbangan banyak sahabat, pemuda itu diizinkan pulang. Hari berikutnya, ketika kisos akan dilaksanakan pada siang hari, pagi ditunggu, menjelang siang belum tiba. Ditengok, ditunggu, banyak yang kurang sabar. Ketika saat-saat sudah hampir habis, hampir deadline, dari jauh kelihatan, dari kejauhan seseorang yang lari tergopoh-gopoh, jatuh bangun karena kelelahan. Setelah diamati, ternyata pemuda yang berjanji untuk dikisos. Maka bersiaplah semua petugas untuk melakukan itu. Sebelum dilaksanakan, Umar berseru, "Hai pemuda, mengapa engkau sampai terlambat sekian lama?" Maka pemuda itu menjawab, "Wahai Amir Mukminin, sungguh aku datang ke sini minta izin kepada anak-anak asuhku yang cukup banyak. Hujan tangis supaya aku tidak kembali ke sini. Namun hatiku tetap bertekad, aku harus kembali. Tidak kupedulikan ratap tangis anak yatim yang menjadi tanggung jawabku, termasuk juga saudara-saudaraku." Ketika mendengar jawaban itu, maka putra petani langsung berteriak, "Ya Amirul Mukminin, ku cabut tuntutan kami. Batalkan pelaksanaan kisos untuk pemuda itu." Seketika itu, teriakan Allahu Akbar membahana serentak dari sekalian hadirin yang menyaksikan. Karena terharu, Khalifah pun meneteskan air mata. Ketika sudah hening suasananya, maka Umar bertanya kepada Abu Dzar, kepada putra-putra yang menuntut, dan kepada pemuda yang dikisos. Pertanyaannya kepada putra-putra penuntut, Umar berkata atau bertanya, "Mengapa kau cabut tuntutan kisos itu?" Mereka menjawab, "Aku tidak ingin mendengar di kalangan kaum muslimin sudah tidak ada lagi kasih sayang dan saling percaya." Terharu mereka yang menyaksikan. Kepada Abu Dzar, Umar bertanya, "Hai Abu Dzar, mengapa engkau mau menanggung sebagai pengganti pemuda yang harus dikisos?" Maka Abu Dzar menjawab,
Aku tidak ingin mendengar di kalangan kaum muslimin sudah tidak ada lagi sikap saling percaya. Kemudian Umar melanjutkan kepada pertanyaan pemuda yang akan dikisos. Wahai pemuda, kenapa engkau kembali? Padahal jika kamu tak datang, sudah ada yang ganti. Maka pemuda itu menjawab, aku tidak ingin mendengar di kalangan kaum muslimin dikatakan sebagai kaum yang suka ingkar janji. Subhanallah. Kaum muslimin yang bahagia. Persaudaraan-persaudaraan yang dilandasi iman, yang tulus. Hal yang seperti itu tentu akan banyak terulang dengan pelaku yang berbeda. Maka untuk membangun kembali persaudaraan yang dilandasi iman, marilah kita hidupkan kembali sikap-sikap yang melandasi persaudaraan sejati. Takafulun, tahabubun, ta'awun, dan ta'arufun. Hanya Islam yang bisa memberi pondasi dan landasan sifat-sifat hati untuk bisa mewujudkan dan melakukan amal-amal yang mendatangkan pertolongan Allah, berkah dan rahmat Allah karena ridho. Banyak akan kita jumpai, kita petik dari orang-orang terdahulu yang memang menjadi ibroh untuk kita, agar kita petik pesan-pesan moralnya. Semoga uraian singkat kali ini akan membawa gairah, semangat kembali membangun persaudaraan yang dilandasi iman dan tauhid dalam rangka menggapai berkah Allah, karena persatuan dan kesatuan untuk melakukan kebersamaan hidup dengan menjunjung tinggi agama Islam. Marilah kita yakini bahwa agama kita Islam kaya akan himmah atau cita-cita yang bisa kita wujudkan menjadi kenyataan, terlebih-lebih bermasyarakat yang religius. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.